ya Bismillah kita bakal nyampe ke Babelan cepet lagi katanya dia gitu. Akhirnya pas lewat terus akhirnya bisa bang ketemu, karena di situ dia bilang ada yang ngisengin dia, ada yang ngikut makhluk goib gitu, cuman yang ngisengin dia itu padahal masih jam 11 siang bang. Selagi dia diobatin gitu, kita pada ngatur lalu lintas karena banyak motor yang jejer, teman-teman saya sama saya gitu kan. Saya ngatur pada diliatin gitu kan. Akhirnya si Putri disembuhin pakai tangan begini, cuman teriak bang, pas terakhir mau disembuhin gitu teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Dan seperti biasa nih, kita udah kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalaman mistisnya ke kita kali ini. Langsung kita sapa dulu nih, samping gue udah ada Bang Samuel. Siapa? Halo Bang, Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah jadi mau cerita tentang apa nih Bang? Perjalanan touring lah, waktu sama teman-teman, sama ada teman saya iga jarang, punya penyakit iga jarang gitu. Penyakit iga jarang. Oke, ditandu ceritanya. Oke, siap. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian bagi yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau mampir ke sini jadi narasumber, caranya gampang banget. Tinggal mampir ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Samuel. Jadi yang mau saya ceritain ini pas pengalaman di 2021 bang. Itu dimana kisahnya itu tentang touring sebenarnya. Ada 2 tempat gitu. Jadi saya kan punya komunitas motor. Salah satu anak motor di BKT lah, ya, Jakarta Timur. Udah lama sih saya 2 minggu ini belum absen muka pertamanya gitu. Saya inisiatif sama adik saya, habis pulang kerja sama kampus mau absen muka lah. Pas kan saya punya temen ya, namanya si Adi, itu satu tongkrongan lah sama saya, satu motor juga, anak motor. Saya kenal si Adi ini udah lama lah, 2 tahun, sekitar 2 tahun gitu. Ke tongkrongan selalu nggak pernah sejarahnya gitu bang, bawa cewek gitu, nggak pernah sejarahnya dikenalin lah cewek ke tongkrongan. Jadi singkat cerita, saya ke tongkrongan, ketemulah si Adi sama anak-anak saya, udah pada ngumpul di BKT. Saya ngelihat pertama itu langsung ke Adi, karena si Adi yang sering deket sama saya gitu kan. Si Adi ini negor saya, well gitu kan, salam-salaman. Saya ngeliat dia tuh langsung respon, dia butuh bawa cewek bang, kenalin ke saya gitu. Kenalin nih cewek gua, kata dia gitu. Oh tumben lu bawa cewek, saya gituin kan, saya tegur begitu. Iya, siapa namanya Neng? Saya kan suka bercanda ya. Namanya dia Putri gitu, saya Putri bang gitu. Oh Putri, yaudah duduk kan. Saya awal nggak pernah ada mikiran negatif gitulah ke si Putri ini, karena kan mukanya ini bisa dibilang soleh gitulah, soleha gitu. Nah pokoknya dia tertutup bang kalau di BKT, di tongkrongan saya gitu. Saya nggak ada mikir negatif ke situ. Singkat cerita kita ngobrol, mau ngomongin briefing tentang jalan-jalan, kebetulan di hari kemerdekaan gitu. Nah, kebetulan di hari kemerdekaan mau menuju ke kemerdekaan gitu lah bang. Pindahlah ke angkringan kita, karena di situ tempatnya luas, bisa ngobrol, nggak berisik seperti di BKT gitu kan. Di BKT berisik. Pindah ke angkringan, tepatnya di dekat Cipinang Indah, kuburan Cina. Oh iya. Kuburan Cina. Di situ saya masih nggak ada pikiran apa-apa lah ke si Putri ini, karena emang bentukannya begitu alim saya kira. Singkat cerita, saya sampai di sono, kita pada briefing, mesen makanan, pada makan gitu kan. Pas makan saya notice lah ke si Putri ini, ngeliat pergerakannya dia, karena tiba-tiba dia tuh diem gitu, bengong. Tapi sambil megang tusukan sate gitu, tapi bengong gitu bang. Saya yang notice cuma saya doang, karena saya orangnya kayak penasaran gitu. Saya lihat si Putri, kenapa nih bengong gitu kan. Takutnya ada masalah atau ada kata-kata saya yang salah selama di BKT gitu, yang buat dia tersinggung gitu, bercanda saya. Kan saya asal nyeplos gitu. Saya tepok lah dia, dia kaget gitu kan. Nah saya bilang, kenapa kaget gitu kan.
Ah enggak bang. Nah saya kira saya doang yang nge-notice dia. Ternyata yang diangkringan teman-teman saya pas kaget ngeliat si Putri ini. Kenapa di cewek lu? Ditanya gitu ke si Adi. Kenapa sih gitu? Kaget dia. Saya bilang gitu bang. Pas di itu nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apa mas kata dia gitu si Putri. Oke lah di situ saya nggak mikir apa-apa. Saya juga belum dapat info dari si anak-anak ini kalau si Putri ini udah lama main di tongkrongan tapi punya penyakit gitu, iga jarang gitu ternyata gitu. Okay. Nanti di sela cerita saya akan kasih tahu nanti si Putri ini kenapa saya tahu dia iga jarang. Nah nanti saya kasih tahu bang. Oke. Jadi kita briefing mau rencana kan itu belum tanggal 17 Agustus ya. Mau rencana liburan ke Babelan. Ke Pantai Pakis maaf. Ke Pantai Pakis cuman lewat jalur Babelan gitu. Oke. Di briefing standby hari besok itu jam 10 pagi udah nyampe dan harus jalan gitu kan. Singkat cerita kita di hari besok kita udah pada ngumpul. Kita berdoa nih sebelum jalan ke Pantai Pakis gitu kan dari Ayon bang, rumah teman saya si Adi ini. Oke. Jadi si Adi ini udah pada ngumpul di rumah Adi, kita berangkatlah siang jam 10 pas kita jalan ke Pantai Pakis lewat jalur Harapan Indah Babelan gitu. Jadi kita lewat sepanjang kan yang mimpin jalan itu ada salah satu teman saya si Bang Mamat lah. Bang Mamat ini orang Babelan dan udah sering ke Pakis. Jadi dia mimpin jalan. Pas di pertengahan jalan saya pikir kata si Mamat ini perjalanan mungkin 1 sampai 2 jam doang gitu kan. Nah saya percaya kita kan konvoy pas di jalan nyampe Harapan Indah itu nggak ada apa-apa bang. Pas nyampe Pasar Babelan, kalau orang Babelan tahu Pasar Babelan mau jalan ke Pantai Pakis itu kan Kerawang tuh ya, itu ada potongan jalan. Cuman di situ kita di Babelan Pasar Babelan itu kayak dibuat pusing bang, bukan pakai map, kayak dibuat pusing sama si Mamat ini. Katanya dia kan tahu, paham betul tentang daerah situlah, edarnya ya kan. Pas dia muter-muter saya ikutin nih, ada kali bang lewat jalan situ 3 kali bang. Itu mulu yang ketemu gitu. Muter-muter. Iya makanya saya kira wah ini nggak beres nih, kayaknya ngerjain gua nih atau mungkin mau jalan-jalan dulu muter-muter kali. Tapi nggak mungkin saya mikir gitu kan. Masa di situ-situ doang. Singkat cerita dia berhenti di salah satu pasar Babelan tapi ada ruko-ruko gitu bang. Saya nanya nih, mana nih kok nggak nyampe-nyampe udah 1,5 jam gitu kan. Buset. Sabar, gue bingung nih kok kita lewat ini terus gitu kan, ini terus. Akhirnya si Mamat minta waktu lah ke kita buat berdoa gitu kan, baca doa dulu, dia yang baca doa gitu. Saya ikut karena non muslim kan, dibaca doa. Akhirnya oh iya coba insya Allah ya Bismillah kita bakal nyampe ke Babelan cepat lagi kata dia gitu. Akhirnya pas lewat terus akhirnya bisa bang ketemu karena di situ dia bilang ada yang ngisengin dia, salah satu ada yang ngisengin dia, ada yang ngikut makhluk goib gitu, cuman yang ngisengin dia itu padahal masih jam 11 siang bang. Siang padahal. Iya, jadi kayak dibikin muter-muter gitu. Akhirnya kita ngikutin dan nyampe kita di Pantai Pakis tuh sekitaran jam 1:30. Lebih dari apa yang dibilang kemarin jadwalnya yang sama si Mamat itu. Meleset ya. Ya, meleset banyak gitu. Sampai di Pakis jam 1:30 duduk kan ada saung tuh ya bang ya. Di Pakis kan ada saung-saung buat nongkrong gitu kan. Yang lain pada mandi lah, mandi main. Gak kerasa udah jam 4:30, jam 5:30. Di situ kita kaget gak ngeliat jam bang. Dan di situ kita ketua saya bilang nyampe Harapan Indah nggak boleh malam banget karena lewat Babelan tuh rawan bang, begal sama rawan jalan yang bolong-bolong bang. Hancur. Ya. Takutnya kan ada pencahayaan motor teman saya yang kurang, jadi bahaya juga. Betul. Jadi jam 5-an itu kita berusaha buat secepat mungkin keluar dari Babelan. Nah kita di situ lupa bang, sebelum berangkat pulang lupa berdoa dan posisi mau ke azan maghrib gitu. Jadi di pertengahan jalan kita pada terus aja. Yang penting pada konvoy ngikutin satu sama lain dan kecepatannya di atas 40 lah rata-rata. Lumayan kenceng juga kan kata konvoy kan. Nah singkat cerita pada konvoy ngebut. Nah ini kan mau nyentuh maghrib ya. Mau ke azan maghrib. Udah mau ke azan maghrib saya negor tuh bang si ketua saya yang mimpin jalan juga di belakangnya si Mamat ini.
Saya tanya ke ketua saya, bilang, "Bang, nggak berhenti dulu pada udah mau maghrib nih," gitu kan, kayak gitu. Ya ngargain lah gitu istilahnya, kita jangan sampai ada yang jalan pas maghrib. Udah santai aja sih, yang penting kita nyampe di Harapan Indah sebelum malam banget gitu, karena kita satu sama lain bawa pasangan bang. Ada yang takutnya dicariin, ada yang takut pulang malam gak boleh gitu sama rawan begal segala macam gitu. Udahlah, karena dia mungkin yang dituain di tongkrongan, saya ngehargain dia lah, keputusan dia. Singkat cerita, akhirnya saya ngalah, kita jalan tuh terus kan. Babelan lewat jembatan 3 ya bang, dari Babelan mau ke Harapan Indah lewat jembatan 3. Jadi lewat jembatan 3. Di jembatan pertama itu pas udah lewat maghrib ya bang. Udah maghrib, jembatan pertama ini saya ngeliat ada cewek baju putih kayak pakai daster bang, daster gitu. Kan jembatan tuh kan ada tiang-tiang di pinggir-pinggir. Jadi kalau orang nongkrong tuh begini bang. Nah, dia posisi duduk sambil nunduk kepala. Saya kira kan kalau misalnya ada orang di situ, cewek atau ya katakan orang nongkrong lah, itu pasti anak-anak saya noleh ke kiri gitu kan, kayak mikir wah ini ngapain cewek nih sendirian gitu kan. Nah tapi yang teman saya yang udah ngelewatin si cewek ini kagak ada yang noleh ke kiri, berarti saya mikirnya teman saya apa ngeliat itu cewek atau cuman pengen cepet doang gitu, nggak ngerespon tuh cewek gitu kan. Nah cuman saya doang yang ngerespon bang, Tin saya gituin doang kan. Udah lewat, nah mau menuju ke jembatan kedua bang. Saya pikir itu cewek anak kampungan jembatan pertama itu. Nah, pas mau ke jembatan kedua, saya ngeliat itu masih ada dia dengan posisi yang saya lihat dengan posisi yang sama seperti jembatan pertama. Saya mikir, kok ini orang kalau ngelewatin kita, kalau udah duluan duduk di situ, berarti otomatis dia ngelewatin kita, rombongan kita. Nah, sedangkan pas saya itu ngeliat gak ada orang yang berani ngelewatin, bukan berani sih, bukan jagoan ya, kayak lewat konvoy kita gitu, anak-anak motor kita gitu kan. Kok tiba-tiba ada di sini? Saya udah mikir nggak beres. Yang sama berarti ya? Dia tempat yang sama gitu. Tapi dia jembatan kedua bang. Kan ada jembatan 3 dan ini keduanya. Nah dan keduanya ini dia cuman duduk, cuman dia nolehnya begini bang. Nolehnya ke saya. Noleh. Yang pertama kan diem aja nunduk. Diem aja. Dia langsung keduanya noleh begini bang. Tapi senyum. Gitu kan, posisi saya motor paling belakang buat nutup rombongan. Nah yang depan Adi sama si Putri ini. Jadi saya yang paling belakang buat nutup rombongan biar nggak ada yang ikut motor lain gitu kan. Saya mikir wah udah nggak beres nih. Saya klakson 3 kali ke anak-anak biar tandanya cepet bang. Kayak gitu. Yaudah oke, saya masih was-was lah di situ. Nah pas mau lewat jembatan 3 itu azan Isya bang. Mau azan Isya. Udah azan Isya sih sebenarnya. Nah, azan Isya kita tuh masih tetap jalan, masih tetap ke jalan, Bang. Jadi pas ke jembatan 3, wah kayaknya aman nih karena nggak ada si cewek ini di ujung awal ini sampai ke tengah gitu kan. Biasanya kan ada, saya lihat yang tadi tuh. Pas mau ke penghujung jalan jembatan 3, udah mau lewatin, itu cewek ada tapi posisi berdiri, Bang. Jadi berdiri itu di tiang, kalau misalnya dia selangkah lagi jatuh jatuh ke sungai, Bang, gitu. Jadi dia posisi berdiri seolah-olah mau lompat. Saya mikir, wah ini orang begal atau apa gitu. Takutnya ada salah satu kita yang ditubruk sama dia gitu. Saya bilang ke teman saya, kencengin gitu kan, klaksonin. Jadi itu rata-rata saya kecepatan yang dari 40 jadi ke 60 bang. 60. Jadi agak cepet karena kan rawan gitu kan. Nah pas udah lewatin dia, rombongan 1 kan ada 8 motor. Yang yang rombongan 5 ini udah kenceng nih bang, jadi sisa 3. Nah yang 3 ini motornya pada pelan-pelan bang gitu kan. Sisa saya, teman saya sama si Adi ini. Nah pas teman saya udah lewat, si Adi sama si Putri, si makhluk yang saya temuin itu, yang saya lihat itu yang cewek, loncat ke badannya si Putri dan langsung genggam ininya Putri. Jadi terbang, dia ngeplok di badannya Putri begini. Cuman posisi terbang bang, gitu. Dia posisi terbang, megang. Wah nggak beres nih, saya kencangin. Nggak ada yang denger bang, nggak ada yang denger klakson saya. Akhirnya saya bilang, wah nggak beres nih. Saya inisiatif buat ngedahulin teman saya ke ketua saya gitu, buat informasi ada yang nggak beres, berhenti dulu. Pas saya mau lewat, bener saja bang, si Putri udah berontak di motor. Di motor, udah begini-gini dia. Kan dia kalau kesurupan itu, kalau kemasukan, saya inget banget, tangannya digenggam sama dia kayak gini-gini. Itu pertanda dia kesurupan. Karena kalau dia kesurupan itu selalu ininya dia, punggungnya dia yang sakit.
pegal gitu ya. Iya, kayak pegal gitu. Saya inisiatif langsung ngebut, "Bang, berhenti. Kenapa? Putri nangis gitu kan." Ada suatu warung sama gubuk gitu ya, Bang, saung gubuk gitu punya warga. Kita berhenti di situ, Bang. Nah, kita berhenti. Saya ngeliat tuh si Putri. "Kenapa, Put?" Kayak geram gitu, Bang. Terus akhirnya nangis dia, netesin air mata. "Wah, nggak beres nih." Kita parkir motor. Saya sama si Adi inisiatif buat ngangkat si Putri. Saya berdua itu kan Putri nggak terlalu gemuk lah, nggak terlalu gendut saya pikir ya. Berdua dong cukup lah saya bilang. Saya angkat, badannya kaku, Bang, keras banget. Jadi inisiatif saya nyuruh anak-anak yang cowok buat ngangkat si Putri ini. Pas itu ada 8 cowok ya, Bang ya. 8 cowok, 8 cewek kan. Si teman saya yang 88 ini ikut yang cowok nih, ikut gendong dia. Nggak bisa, Bang. Keras, nggak bisa turun dari motor. Jadi saya mau inisiatif dia turun dari motor bawa ke saung buat diistirahatin. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Pas itu kan ada salah satu teman saya namanya Bang Mamat, sering ikut majelis lah. Dan mungkin dia bisa ngobatin Aki. Si Mamat ini karakternya kalau ngobatin tuh kasar, Bang. Bisa dibilang kasar. Jadi dicubit begini, diginiin gitu, nah dipencet kayak gitu kan. Bukan didoain segala macem. Jadi dibaca-baca dulu sama si Mamat. Habis itu akhirnya kepalanya diginiin. Nah, itu sadar tuh, Bang. Kita bisa lah bertiga doang nih ngangkat si Putri. Tadi berlapan kaku, Bang. Dia gak ada yang bisa ngangkat sama sekali. Akhirnya diangkat ke saung, diistirahatin, badannya lemes banget. Nah, saya negor nih. Kalau saya udah mikir kalau misalnya ada kesurupan, jangan sampai ada yang bengong. Ya kan, saya negor cewek saya juga biar jangan bengong gitu kan. Si Putri bengong, Bang, lagi-lagi, Bang. Pas baru mau dikasih air, itu bengong dia. Bengong, pokoknya pikirannya kosong, plong banget. Akhirnya dia bilang, "Jangan bengong, Put." Habis itu tiba-tiba gini. Tiba-tiba badannya tegak lagi, tangannya ngepal. Langsung begini dia. Kepalanya begitu. Kalau dia kesurupan kayak selalu begitu, Bang. Karena nggak tahu kenapa ya, dia tegang bawahnya gitu. Pas dia tegang begitu, kemasukan lagi, tiba-tiba nangis lagi, Bang. Dan lagi-lagi dia lagi yang masuk si yang cewek itu. Ya, kenapa saya tahu? Karena si Mamat bilang, "Yah, dia lagi yang masuk," gitu kan. Makanya si Mamat ngomong, "Tegur cewek lu jangan sampai bengong," gitu kan. Kalau bengong abis cewek lu yang dimakan energinya gitu. Dia capek gitu. Ya, capek. Si Mamat ngobatin tapi nggak bisa keluar kali ini, Bang. Jadi pas dia mau keluarin udah bisa keluar, cuman si Putri bengong masuk lagi sampai 3 kali, Bang. Jadi ketiga kali bener-bener nggak bisa dan kita semua nyerah karena yang bisa ngobatin cuman si Bang Mamat ini, anak majelis lah gitu. Akhirnya ada warga yang ngerespon kita karena rame-rame ngomong nanya, "Kenapa, Mas?" gitu kan. "Ini teman saya, Bang, Pak kesurupan," gitu kan. "Waduh, panggil Ustadz, sono Ustadz," gitu. "Ada dekat-dekat sini Ustadz." Akhirnya kita panggil lah Ustadz gitu kan. Dekat-dekat itu ditunjukin sama warga itu. Panggil, Ustadznya datang. Pas dilihat, waduh, nggak beres gitu kan. "Kenapa, Pak? Kamu kena di mana?" "Di babelan," gitu kan. Ustadznya coba nyebut, "Oke, saya coba apa yang saya bisa ya," kata dia gitu. Dicoba sama seperti apa yang dilakuin si Mamat. Jadi katanya keluar 15-10 menit itu sedikit pun si Putri bengong, masuk lagi, Bang. 4 kali berarti. Iya, jadi kuncinya itu di Putri, jangan sampai bengong gitu. Kalau misalnya dia mau sembuh, jangan sampai bengong. Dia tuh orangnya gampang bengong, Bang. Jadi susah, mau gimana pun ya kita itunya kalau dia bengong masih ada aja gitu. Harus diajak ngobrol, pikirannya jangan sampai kosong. Lagi-lagi sampai situ ada sekali, Bang, 1,5 jam buat mikirin si Putri doang. Dan kasihan juga cewek-cewek pada mau pulang gitu kan. Tapi saya mikir mau nggak mau kita harus solid nih buat nemenin mereka. Masa ya mereka berdua doang tinggal sini. Akhirnya kita udah berusaha doa-doa. Adalah salah satu tukang bubur Chinese gitu, Bang. Yang di motor-motor itu lewat, Bang, dari arah Paninda menuju ke Babelan. Nah, di situ saya doang yang notice, wah nih tukang bubur nih, karena lapar pikir saya begitu kan, saya mau beli. Nah, akhirnya dia berhenti, nggak tahu kenapa ngeliat ke kita, berhenti, standarin motor, nyebrang lah ke kita gitu kan, nyebrang. Belum apa-apa, belum kan dia orang baru ya, belum saya kasih tahu, itu tukang bubur udah marah-marah, Bang. Marah-marah. Dia udah seolah-olah dia udah tahu apa yang terjadi. Katanya, "Lu pada blow on semua ya, nyembuhin tuh nggak kayak gini, termasuk ustadznya," dibilang begitu. Dia nggak tahu, mungkin tuh ustadz yang nyembuhin dikira dia
rombongan kita juga gitu. Pada blow on ya, pada nggak bisa nyembuhin ya. Lu pada digituin lah saya sama dia. Pas Kang Bubur bilang begitu, lah abang siapa gitu kan, ente siapa, kata si Mamat gitu. Udah sini gue sembuhin gitu, insya Allah ya, bismillah ya gitu ya. Pokoknya kalau si Putri udah sembuh jangan sampai bengong gitu, kita harus ngajak dia ngomong gitu, interaksi gitu sama si ustadznya. Dibilang gini, diajak komunikasi lah sama si tukang buburnya, bahasa Sunda atau apa ya, kenapa masukin ini, kamu kenapa masukin ini badan si Putri ini gitu kan. Dia udah tahu bang namanya Putri bang. Tanpa kita kasih tahu dia udah tahu. Mungkin dia anak indigo atau apa, saya nggak tahu, saya nggak mikir. Ya tukang bubur, yang penting sembuh. Nah ini teman saya diajak ngomong gitu. Ternyata kesalahan fatal kita itu, pertama mau berangkat ke Babelan itu nggak berdoa. Kedua kita tetap ngelanjut jalan masa bodoh tentang ajan. Jadi soalnya masih ada kayak adat-adat banget yang nggak boleh dilanggar. Jadi gitu. Dan ketiga, di setiap kita lewatin terowongan atau jembatan di Babelan itu wajib klakson 3 kali, karena buat simbol permisi ke penunggu jembatan gitu. Jadi kalau misalnya 3-3-nya ini dilanggar, salah satu teman kita yang paling lemah bakal kena. Diikuti. Iya, jadi baru tahu saya ternyata kalau setiap orang, kan banyak orang yang nggak tahu. Itu kalau lewatin terowongan atau enggak jembatan itu wajib klakson 3 kali, tandanya kita permisi ke penunggu itu. Mau ada atau nggak ada tetap wajib kayak gitu. Karena kita nggak tahu di jalan, mungkin di terowongan nggak ada makhluk, di jalan lagi depannya lagi ada gitu. Jadi dia tahu gitu ada situ. Katanya teman saya langsung, oh iya, astagfirullahaladzim katanya. Iya kita lupa mas gitu. Biasanya emang kalau kita lewat touring kemana-mana klakson bang, karena sebagai simbol. Emang kalau di touring itu ada ininya bang, apa namanya, simbol-simbolnya lah, simbol cepet naik gitu kan, atau nambahin kecepatan gitu pasti ada simbolnya gitu. Nah simbol-simbol kayak gitu bang yang harus ditaatin kalau mau touring. Biasanya kita nekanin itu bang, peraturan nih pertama SOP anak-anak motor kita gitu. Jadi di situ si Putri masih diajak ngobrol, interaksi. Si Putri ini mau diajak ke jembatan yang pertama ditemuin, mau diajak, tubuhnya itu pengen diajak ke situ sama si perempuan. Iya, dia sempat berontak gitu bang. Akhirnya sama si tukang bubur itu benar-benar dipaksa ditaruh, nggak tahu lah bener atau enggak ya, saya masih 50% lah percaya hal gitu kan. Dimasukin ke botol bang, dimasukin ke botol. Akhirnya Putri sadar, dimasukin botol, dipagerin lah si Putri ini buat sementara, kata si bubur ini, biar aman buat pulang ke Harapan Indah ke Jakarta gitu kan. Nah singkat cerita udah dipagerin, kita dikasih amanat sama tukang bubur itu kalau misalnya lewat terowongan atau jembatan klakson 3 kali gitu. Ingat di situ. Oke lah, sepanjang jalan kita konvoy yang tadinya awalnya 40 km per jam, kita ubah jadi 20 km, pelan, bener-bener pelan bang. Nah kita kan karena parno yang nggak mau teman saya kejadian lagi dan akhirnya pulangnya malam tuh. Ya udahlah, akhirnya ada apa-apa klakson gitu, ada jembatan kita klakson gitu. Dan jalannya yang awalnya 40 km per jam jadi 20 km, pelan, bener-bener pelan bang. Mau pulang malam, mau pulang apa, yang penting aman si Putri ini. Itu akhirnya di perjalanan nggak ada apa-apa nih bang, sampai ujung Penggilingan, sampai ujung Menteng kan lurus terus Penggilingan tuh. Kita mencar di situ bang, di Penggilingan itu. Jadi ada yang ke Cawang balik ke rumah masing-masing, dan yang jalan tuh yang satu arah tuh bertiga bang, saya, si Adi sama si Jaki. Karena ini mereka satu jalan sama saya gitu, searah ya? Ya searah. Jadi yang lain pada ke Manggarai, ke Cawang kayak gitu kan. Akhirnya kita di situ jalan bareng. Saya pikir udah nggak ada apa-apa lagi. Nah saya nyampe tuh di rumah habis nganter cewek saya nih, saya udah mau siap-siap mandi gitu kan, udah pakai handuk bang gitu kan. Pas mau pakai handuk adalah nada dering HP saya. Si Adi naik ke grup pada posdim, posisi di mana gitu kan. Kenapa emang, saya nyaut tuh kan, kenapa emang, bisa ada yang tolongin gue nggak di Harapan Indah, di Sedayu Citi. Sedayu Citi ke arah Semper, karena rumah si Putri di Semper. Nah serius loh, iya kenapa emang, saya kira ban bocor. Dia cuma bilang udah kesini aja dulu gitu kan. Ya udahlah, saya nggak ya dimandi, saya ganti baju lagi seadanya, pakai celana pendek kolor gitu kan. Saya kira saya doang bang yang datang, ternyata ada Jaki,
sama teman saya yang nge-backup gitu kan. Sampailah Sedayu Citi, saya cari-cari mana nih orang. Ternyata dari Sedayu Citi kan lurus mau ke arah Semper ya. Dari Sedayu Citi itu lurus dikit, si Putri udah ngamuk-ngamuk bang di jalan. Ngamuk-ngamuk lagi. Ngamuk-ngamuk. Saya pikir kenapa ini nih gitu kan. Nggak tahu nih kesurupan lagi. Mana Bang Mamat udah pergi, gak ada yang ngobatin gitu kan. Saya pikir, waduh kagak ada yang bisa ngobatin nih. Nah saya inisiatif tuh ngajak ngobrol si makhluk ini. Kan saya ngajak ngobrol si makhluk yang itu yang di Sedayu. Ternyata saya tanya gini, siapa kamu gitu kan. Awalnya nggak mau ngomong gitu si makhluk ini. Dia pikir dia bisa mengelabui saya seolah-olah saya nggak tahu gitu kan. Saya tahu ada kamu gitu kan. Karena kenapa saya tahu ada makhluk gitu? Karena si Putri lagi-lagi genggam gitu. Kuncinya kalau Putri kesurupan tangannya genggam sama kepalanya begini-gini mulu, goyang-goyang kiri kanan. Pasti tahu tuh. Kalau udah kayak gitu udah saya hafal banget. Padahal baru kenal berapa hari doang gitu kan. Saya ngeliat begini, wah nggak beres nih gitu kan. Coba lu ngomong, lu dari mana, nama lu siapa? Nah dia ngomong kayak beribet-ribet gitu bang. Ternyata ini setan masuknya dari awal Sedayu yang rumah Cina. Ini setan baru lagi nih. Ya yang di Sedayu Citi itu makhluk goib yang baru lagi. Kan karena kan posisinya si Adi minta tolong tuh. Saya kira apa, ternyata si Putri udah ngamuk-ngamuk di pinggir jalan. Mau ke arah pulangnya dia gitu. Dari Sedayu ke kiri lurus terus aja. Dikit dari situ. Nah saya bilang, saya tanya begitu, ternyata dari penunggu yang Sedayu ini. Dulu Sedayu ini bukan perumahan elit bang. Dulu dia perkampungan. Ada salah satu rumah katanya yang kebakar di situ. Nah, dia salah satunya masuk. Korbannya. Dia pengen ngikut karena rumahnya ini udah dijadiin tempat keramaian gitu. Kan karena emang Putri bener-bener lemes. Kan saya pikir katanya dipagerin gitu. Nggak tahu masuk lagi. Ternyata lagi-lagi si Putri bengong bang. Kalau nggak bengong itu nggak bakal masuk gitu. Nah, saya bilang, kenapa kamu suka sama dia? Karena badannya dia hangat, energinya enak. Kayak gitulah pokoknya dia bilang gitu. Nyaman ya? Nyaman dia, makhluk goib nyaman. Wah, akhirnya saya berunding nih sama Adi. Di gimana Di? Gue gak bisa ngobatin Di. Ya lu baca-baca kek. Ya masa iya gue baca-baca apaan gitu kan. Gue kan Kristen Di gitu kan. Akhirnya ada salah satu bapak-bapak naik motor tuh pak. Bang pengendara. Ngeliat ke kita, notice ke kita. Akhirnya dia berhenti. Dikira dia, kita kayak habis marahin nih cewek atau menyulik gitu kan. Bapak-bapak itu turun nanya, ada apa nih rame-rame, kenapa nih cewek nangis gitu. Pak lagi kesurupan gitu kan. Pantesan gitu. Siapa namanya? Putri gitu. Yang masuk siapa namanya? Ya mana saya tahu. Saya bilang gitu kan. Yaudah coba saya periksa dulu ya. Periksa apaan gitu kan. Coba, oh iya benar nih makhluk. Oh kena di Sedayu ya, bapak-bapak itu tahu bang. Karena mungkin orang warga situ yang udah lama tahu itu kan. Singkat cerita, saya kan sambil ngatur lalu lintas karena rame banget tuh bang. Udah rame? Udah rame banget itu karena Putri teriak-teriak bang. Udah malu saya di situ. Jadi anak-anak yang lain selagi dia diobatin gitu, kita pada ngatur lalu lintas karena banyak motor yang jejer teman-teman saya sama saya gitu kan. Saya ngatur pada diliatin gitu kan. Akhirnya si Putri disembuhin pakai tangan begini. Cuman teriak bang, pas terakhir mau disembuhin gitu teriak gitu kan karena kepanasan kali ya. Itu posisi malam bang, jam 10-an. Mau malam tuh, belum nyampe dia di situ ke rumah. Akhirnya saya bilang, waduh gawat nih. Teriak-teriak malu nih saya bilang, saya pikir gitu kan. Akhirnya disembuhin, sadar, pingsan dia. Pingsan. Akhirnya saya beli aqua sama teman saya, diguyur, dibacain doa, diminum gitu kan. Akhirnya sembuh, bangun lagi. Kenapa Put gitu? Kamu jangan banyakan bengong, kata si bapak-bapak itu. Lagi-lagi benar yang saya bilang itu gara-gara bengong bang dia. Gak bisa dia pokoknya bengong. Kalau bengong sedikit pun gitu. Gampang masuk. Ya gitu dia bengong tuh bukan mikir apa-apa. Karena mikir masalah itu. Masalah keluarganya atau yang lain. Kenapa saya tahu? Nanti saya kasih tahu. Nah, dan itu belum ketahuan nih. Kena ada masalah apa sama keluarganya gitu kan. Akhirnya udah pada baik-baik. Kita backup si Adi buat nganter si Putri nih ke rumahnya. Kita berempat, ada 4 motor nganterin nih cowok-cowok semua gitu kan. Anterin, udah sampai rumah si Putri dan anehnya Putri langsung nyuruh pulang, nggak berani nyuruh si cowoknya ini datang ke rumahnya. Saya di situ masih mikir, oh mungkin udah malam kali ya. Oke lah, nggak apa-apa. Kita pulang, singkat cerita udah pada aman di situ, nggak ada apa-apa bang. Nah, habis itu pas mau ke tanggal 17 kan 2 hari atau 3 hari itu mau ke tanggal 17 ya bang. Itu kita pada mau rencana ke puncak bang.
Jadi itu nggak ada schedule buat ngumpul-ngumpul kayak kemarin tuh di angkringan kayak gitu, nggak ada. Jadi rencananya tuh mendadakan dari grup gitu. Kan ada salah satu teman saya bilang mau kemana nih nanti tanggal 17 gitu. Udah touring aja gitu. Touring kemana gitu kan? Puncak kan masih deket. Bagi saya bukan touring gitu kan, saya bilang gitu kan. Jalan-jalan itu namanya gitu kan ke puncak. Ya wes lah, gas aja gitu kan. Mungkin saya mikir di situ ya wes lah, gas kayak yang semalam pasukannya tuh sama yang kayak kemarin, cuman yang ngebedain nggak ada Bang Mamat, nggak ikut dia. Nah si Adi lagi-lagi bawa si Putri ini, lagi-lagi dia bawa gitu. Nah ngumpul lah di Cawang rumah ketua saya gitu kan, ketua motor saya. Ngumpul jam 9 kita baru pada jalan Bang, ngaret emang Bang. Jam 9 nggak jalan, kan dari Cawang lurus terus bisa nembus Bogor tuh Bang, Jalan Raya Bogor. Ya kan? Berarti berangkatnya pagi? Pagi jam 9-an, pokoknya jam 9 kita udah cus ke sono gitu, ke Bogor. Kita lewat Cibinong. Nah singkat cerita lewat sejam 2 jam itu kita nyampe Jalan Raya Cibinong itu masih jam 11-an Bang. Karena emang macet, posisinya 17 Agustus gitu kan. Nah di situ kita masih lanjut lah, tibalah di ini Bang, apa namanya, Jembatan Soekarno. Di Jembatan Soekarno saya pikir kan masih siang ya anak-anak masih tetap klakson gitu kan. Tapi saya klakson lagi-lagi kan orangnya nyolot, saya kayak tenggel gitu. Saya ngelakson panjang Bang, kayak ngerjain itu jembatan gitu kan. Terus saya dalam hati saya bilang, anjir jembatan apa ini, buluk banget. Saya mikir gitu dalam hati saya bilang gitu. Karena ya saya orangnya pecicilan gitu, ngomongnya asal jeplak aja. Rumahnya jelek banget saya pikir gitu. Pas mau nyampe nanjak ke arah Masjid At-Tawun, itu kan sampingnya kan mau nanjak jurang ya Bang. Jurang. Si Putri udah begini, lagi saya udah pikir kalau udah begini dia di motor udah pasti masuk dah. Di berhenti. Nah kata ketua saya ngeliat ke belakang, Putri lagi nih yang masuk gitu kan. Berhentilah, itu percis banget Bang di pinggir jurang. Jadi yang ngapisain bukan kayak trotoar gitu, bukan. Jadi semak-semak gitu, kayak semak-semak gitu. Pokoknya kita senderan di situ semua. Dia bilang si Putri diturunin, diomongin, kenapa? Ternyata yang masuk tuh bapak-bapak penjaga yang ini apa namanya, penjaga Soekarno itu. Soekarno itu. Nah, itu saya diajak ngomong sama si bapak-bapak itu. Pertama ketua saya si Nogor. Kamu siapa? Gitu kan. Kata si yang masukin si Putri ini, dia nunjuk saya gitu Bang. Nunjuk saya. Dia melecehkan rumahku, menjelekan rumahku. Dan dia nggak terima saya klakson panjang Bang, karena di situ saya kayak ngeremehin dia. Ngeremehin si pemakhluk itu. Saya bilang, iya saya minta maaf, saya nggak sengaja. Saya langsung ditegur sama si ketua saya kan, suruh misah, karena takutnya dia makin lihat muka saya makin kesel gitu kan. Akhirnya si Putri masuk, diajakin ngomong sama si ketua saya nih. Ya saya minta maaf atas perlakuan teman saya gitu. Saya janji nggak akan terulang lagi gitu kan. Yang si kakek-kakek ini nitip pesan, hati-hati, jangan berbuat aneh-aneh, etika dijaga di kampung orang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah. Tapi itu nggak lagi beruntung kita itu si kakek-kakek itu mau keluar tanpa harus diobatin. Jadi buat ngasih info doang ke saya gitu kan. Nah saya pikir di situ udah aman gitu kan. Lanjut lagi lah ke villa. Di villa itu kan nyampe kitaran jam 4 jam 5 lah ya. Itu udah mau maghrib, jadi kita nyampe villa. Nah di grup itu sebelum jalan kan briefing tuh, katanya villanya itu ini Bang ada kolam renang. Jadi pas kita tiba itu nggak ada kolam renang sama sekali. Nggak ada. Jadi villa depannya itu lapangan kosong gitu, lapangan bola kosong gitu. Nah saya mikir mungkin yang dimaksud kolam renangnya di gang sebelah kali gitu kan, karena kan komplek ini villa, gang lagi villa gitu. Jadi saya mikir ya positif thinkingnya gitu kan, nggak ada positif, beda villa awalnya kan. Nah akhirnya di situ kita check-in, kita lihat. Nah si Putri pas check-in itu kan di lantai 2 villa ya Bang, langsung ke atas Bang, bengong cuman langsung ke atas gitu. Cuman nggak kesurupan gitu kan, ke atas sendiri. Besok lihat dari atas balkonnya itu ke arah kita. Itu dia ini Bang, ngelihat, yakin nih villanya begitu, ngomong ke anak-anak yang lagi di bawah. Kenapa emang Put gitu? Jangan macem-macem, kita niatnya di sini liburan gitu kan. Jangan ada berita omongan apa-apa. Dari situ mungkin Putri nggak ngomong kalau ada apa-apa di situ kan. Nah di situ kita positive thinking, Putri turun,
kita pada beres-beres lah. Nah itu perjanjian pertama, cowok di bawah di balkon, jangan ada yang satu kamar sama cewek gitu kan. Jadi si cewek-cewek pada masuk, kita cowok-cowok di kamar di ruang tamu gitu. Ada yang karaoke, ada yang gitar-gitaran gitu kan. Nah singkat cerita malam tuh bang, malam tiba, yang cewek disuruh sama ketua saya buat ini masak-masak lah buat makan malam. Di situ kita masih inget tuh bawa mie kuah sama sarden doang tuh. Kan sarden tuh kaleng harus dibuka dulu ya. Itu saya masa inget tuh sarden ada 8 atau 6 picis gitu lah. 6 kaleng gitu di situ. Jadi yang cewek nyiapin bumbu, ngoseng-ngoseng gitu biasa, masak-masak gitu. Yang cewek masak, cowoknya buka-buka kaleng. Ada yang karaoke juga. Saya masih inget tuh kan ini pintu villa, sininya villa ruang tamu, di sini ada ruang pintu lagi mau balkon gitu, balkon bawah. Cuman kan ini kan datarannya tinggi banget. Ini dataran tinggi, villanya ini kalau udah dibuka pintu kanan yang sebelah ini, jadi nanjak, jadi nggak bisa ada orang yang otomatis nanjak. Jadi harus ya buat pintu balkon doang lah gitu. Nah, tinggal cerita kita pada buka-buka kaleng dah tuh, cewek pada dapurnya. Nah di dapur kita lagi buka kaleng, ada saya ke notice villa depan. Jadi kan villa nih ada pada depan lagi, ada villa juga nih. Kan gang ada villa juga nih. Kita ngadep-ngadepan begini, lihat villa nih, pada ngomongin, kok nih villa depan sepi banget ya, kita doang yang nyewa nih di satu komplek ini gitu kan. Saya lihat, iya juga ya. Tapi tuh kok ada jendela yang kebuka gitu, padahal nggak ada penghuninya gitu kan. Bilang, mana well, kata teman saya gitu kan. Bilang, ini gitu kan. Pas dibilang begitu, si ketua saya kan yang buka kaleng, saya, ketua saya, teman-teman saya nih, tiga-tiganya ini kita ngeliat ke arah villa yang kebuka jendelanya. Saya lihat begini, oh gelap juga ya ternyata ya. Nah pas yang lain pada habis ngenotis ke jendela, buka-buka kaleng lagi, saya ngeliat tuh, mata saya langsung pandangan ke situ. Saya orangnya penakut, cuman penasaran bang, gitu. Jadi saya ngeliat, kok aneh ya villa kebuka sendiri, jendelanya ada kebuka gitu kan. Mungkin penyewa yang sebelumnya lupa kali nutup gitu kan. Saya terus mandang sambil buka kaleng. Saya ngeliat tiba-tiba ada sosok cewek bang, cewek di villa itu. Jadi di jendela sambil begini, ngarah pandangan kita gitu kan. Saya kalau orangnya ada orang sesuatu yang di tempat gelap cuman mandang kita doang, saya ikut mandang dia bang. Jadi ada hadapan kita, tatapan saya sama dia tuh. Saya mandang, kok lama-lama senyum. Nah pas lama-lama senyum, dia seolah-olah mau loncat bang, mau loncat ke villa kita gitu, mau nyamperin kita, cuman terbang loncat gitu. Saya ngeliat, waduh kalau dia loncat ku tutup nih gitu kan. Takutnya teman-teman pada rame gitu kan. Pas saya bilang, wah positive thinking dulu kan, saya sambil buka sarden, bener aja bang, dia loncat, mau loncat, habis itu terbang ke arah genteng villa kita. Saya langsung bilang, cabut, bawa yang udah kebuka gitu kan, masukin ke dalam, yang masih ketutup tinggalin gitu kan. Itu masih inget saya, obeng sama iniannya buat buka sarden tuh, sama sardennya masih ketinggalan ada 4. Jadi yang saya bawa, ada 5, yang saya bawa 3 doang. Saya masukin yang 3 yang udah kebuka, saya tutup kunci, pintu yang balkon itu saya kunci. Bilang, kenapa well? Udah ntar gue ceritain. Kenapa serius? Yang karaoke juga notice tuh. Ada apaan sih lu rame-rame gitu? Tuh well nggak jelas tau, ngapain suruh masuk tiba-tiba. Saya ceritain di situ bang, gue ngeliat tadi cewek cuy gitu. Cewek mana? Lu tau nggak villa yang tadi kita lihat pandang kebuka sendiri? Pas lu buka kaleng, gue ngeliat ada cewek itu terbang ke genteng kita. Serius lu? Serius gue. Nah udah tutup jendelanya, itu jam 8-an bang, teman udah sepi bang, daerah kompleks itu. Karena saya pikir kita doang nih yang nyewa nih, gak ada yang lain yang nyewa. Padahal 17 Agustus gitu kan. Pas saya tuh mau tutup jendela, kan jendela ini kayak gini bang, ada tangkainya, ada, tapi dia sistemnya tarik ke kiri. Kayak nggak diurai begitu, nggak, dia ditutup ke kiri. Pas saya tutup ke kiri begini, udah tutup well, kata ketua saya. Udah gue tutup ya udah gue tutup, saya tutup gini, tarik-tarikan bang, ada yang narik gitu bang dari luar. Cuman kan ini kan besi, logikanya kagak ada orang yang tembus sama besi gitu kan. Besi jendela gitu kan kecil-kecil lah identiknya. Nah di situ juga kayak gitu bang, kecil-kecil, kotak-kotak. Ya kalaupun orang kan itu tanah dataran tinggi ya, nggak mungkin dong dia loncat dari balkon narik buat isengin narik doang. Nah ini udah saya pikir udah fix bukan orang gitu kan. Pas saya tarik begini, siapa sih, saya kan berontak gitu, ribet gitu. Pas saya buka, itu cewek nemplok di jendela bang.
jendela. Jadi tatapannya benar-benar nempel ke kaca. Benar-benar nempel ke kaca. Cuma senyum. Cuma yang notice itu ke saya karena yang lain pada sibuk ketakutan sama masih ada yang gituin karaoke, matiin karaoke gitu kan. Saya ngeliat astagfirullahaladzim, saya bilang gitu karena spontan saya walaupun non muslim ngomong gitu bang. Astagfirullahaladzim gitu kan. Saya tutup. Kenapa Well? Gila lu lah, ada aja gitu kan, kayak Putri Putri nggak sawan, kenapa lo yang sawan digituin kan sama temen saya. Enggak beres nih villa gitu kan. Udah ditutup lah sama temen saya tuh. Nggak, pas temen saya nutup nggak ada macet bang, pas saya tutup ada yang narik gitu. Jadi bener-bener ketarik, jadi ujung ke ujung sama-sama narik, ngetat begini bang, gitu. Kalau misalnya ngetat kan nggak mungkin saya narik begini ikut ketarik dong otomatis kan. Nah akhirnya ceritain Well, tadi ada muka yang cewek yang gue lihat di jendela itu nempel di kaca. Serius lu? Serius? Waduh, nggak ada Bang Mamat lagi, nggak ada Mamat kan biasanya dia yang netralisir suasana gitu kan. Iya, kalau ada yang ngikut atau nempel gitu kan. Wah, gila nih, kenapa ya? Apa gara-gara bawa Putri ya? Jangan gitu lu, bawa anak orang ya gitu kan. Saya bilang gitu. Akhirnya cewek-cewek pada keluar, kita ngasih tuh kaleng yang 3 itu. Kita nggak berani ngambil lagi kaleng yang masih tertutup tuh di situ kan, di luar semua. Ya buat sarapan lah, saya bilang gitu. Cukup nggak cukup ya pakai aja gitu kan. Akhirnya saya kasih ke cewek itu. Cewek-cewek itu bilang, kenapa cuma 3? Udah ntar aja diceritain, udah masak aja biar cewek-cewek nggak takut bang. Karena di dapur itu percis. Ini dapur ini percis sampingnya ini hutan bang. Kayak hutan-hutan pohon-pohon gelap. Pohon-pohon gelap. Saya masih ingat itu ada pohon pisang, pohon bambu, pokoknya gelap. Jadi kaca itu kan di dapur itu ada kacanya juga bang, jendela gitu. Dibuka itu ngadepnya kosong, gelap. Makanya di situ saya nggak mau mikir nakut-nakutin cewek, nggak mau ngasih info gitu. Karena kalau misalnya nakutin cewek nggak mau masak mereka jaga suasana juga gitu kan. Singkat cerita, kita pada udah selesai makan, yang cewek udah pada tidur, kita cowok bergadang bang. Jadi ada 7 orang nih kan, Bang Mamat gak ikut nih, 7 orang. Ada yang karaoke, ada yang tidur, sama saya bergadang doang bang, bergadang sama teman saya yang masih bangun. Nah yang karaoke itu tiba-tiba tidur nih, tapi musik masih nyala gitu kan. Nah sisa saya, ketua saya sama yang tadi buka sarden tuh, bertiga-tiga itu sarden. Diceritain Well, kenapa? Ih anjir nggak beres nih villa gitu kan. Serius lu, ini villanya, saya bilang gitu kan. Tetap aja ketua saya bilang itu villa yang kita sewa, belum mau ngaku bang. Belum ngakunya itu entar saya kasih tahu. Nah ternyata si yang saya bilang itu si Jaki, teman saya yang buka kaleng ini juga notice ada cewek dan dia baru ngomong ke saya gitu. Ternyata saya sama dia doang yang lihat, ketua saya enggak. Karena emang bukan nggak ada ilmu sih nggak bisa ngeliat juga dia gitu kan. Nggak paham gitu. Nah ya udah akhirnya kita pada tidur. Nah pas jam 2 pagi ada yang ketok di balkon atas bang. Kan di atas itu ada pintu lagi bang. Di atas itu ada pintu, ada balkon. Cuman pas saya ke atas, saya pikir balkonnya lega bang. Jadi balkonnya ini pintu, ini langsung balkon. Jadi sempit dia. Di balkon itu sempit. Dan saya lihat itu di balkon itu tanah-tanah yang udah jadi rumput liar. Jadi pantasannya dikunci gitu, nggak bisa kebuka. Nah saya lihat begini, kok ada yang ketok-ketok ya. Nah emang di atas itu apa gitu, bisa lewat orang nggak ya gitu kan. Saya ngintip, saya pikir kan bisa gitu kan. Pas saya lihat, wah nggak mungkin. Ini udah rumput liar, tanah, pokoknya ada kecoa gitu bang di atas. Makanya pantesan ditutup itu pintu, nggak bisa dibuka, nggak ada kuncinya. Makanya bilang, wah nggak beres. Cabut saya langsung dari atas sama teman saya bertiga, gubrak bodo amat mau jatuh kayak mau apa gitu kan. Saya tinggalin. Itu sampai jam 2:30 ngotok-ngotok bang terus bang. Cuman yang ngedenger kita doang. Karena kita bertiga begadang. Makanya bang, waduh baca-baca aja deh Well. Ya gue baca apaan? Saya bilang gitu kan. Lo enak Islam Muslim gitu kan. Gue Kristen gimana? Tongkrongan itu saya doang bang yang Kristen bang. Jadi yang lain pada Muslim gitu kan. Nah, makanya bilang yaudah lanjut tidur aja kali ya. Tidur biar nggak ikut suasana gitu kan. Ya saya tidur aman tuh jam 5 subuh pada sholat kan. Sholat. Nah kita mau check out rencana jam 9. Mau jam 9. Dan rencana tuh pengen ke Warpat sama ke kebun teh. Ya. Nah pas jam 8:30 check out, 8:30 pagi ya bang ya, 8:30 check out, kita pada mode prepare. Nah, turunlah di Warpat dulu. Di Warpat rame tuh bang. Karena rame kita nggak jadi langsung ke kebun teh tuh akhirnya. Kebun teh kan ketua saya bilang
kita harus turun jangan sampai malam lagi gitu. Karena malam nih lebih bahaya dari Babelan Bogor soalnya kan. Biar aman aja gitu kan. Akhirnya kita pada main-main, itu ternyata lupa bang, cewek kasihkan selfie, cowoknya juga kasihkan makan, pacaran gitu kan. Kita akhirnya turun jam 4:30 lah, setengah empatan, cuman sebenarnya posisi kebun teh kan di pinggir jalan ya, itu ngeliat macetnya minta ampun, gak bisa turun. Itu saya jam 2 belum 2 jam itu belum turun sama sekali. Dari Bogor, dari pas kebun teh itu masih di kebun teh itu 2 jam nggak turun-turun, belum tembus karena emang macet hari. Ini juga malam hari Sabtu, terus 17 Agustus juga bang. Jadi banyak pengunjung gitu kan. Udahlah di situ saya turun pelan-pelan. Kita tembus Cimory itu sekitar jam 5:30, jam 6. Nah lagi-lagi kita di situ masih ngabain azan bang. Mungkin anak-anak lupa kali ya kejadian yang Putri kemarin di Babelan. Saya sih mikir ya saya muslim non muslim, cuman saya tahu kalau ada azan ya setidaknya berhentilah gitu, ngargain gitu kan, juga biar nyari aman lah gitu. Pantang kalau dia jalan sambil azan gitu kan. Akhirnya kita tembus Cimory. Maaf bang, sebelum Cimory kan ada pom bensin ya, pom bensin. Nah akhirnya si Putri kan ini maghrib ya, si Putri cerita, bang, karena waktu itu saya lebih interaksi ke Putri, gara-gara waktu itu ngobatin atau apa-apa ngomong ke itu Putri gitu. Bang, tahu nggak kenapa? Kan waktu lu tidur di bawah kan berjejer ya, 3 cowok, saya, Jaki sama si ketua saya. Itu samping saya ada cewek, ternyata ikut tidur. Dia baru cerita di situ. Oh dia ngeliat tuh? Dia ngeliat, dia waktu itu izin ke kamar mandi gitu. Nah dia ngeliat kok Samuel ada si abang ini ada cewek yang nemenin tidur. Dikira Laras pacar saya. Ternyata cewek yang saya lihat itu. Oh saya langsung notice. Oh cewek yang rambut panjang ya, yang dari villa sebelah ya gitu. Iya bang, kok lo tahu? Itu yang kemarin nemplok di villa kita, dari villa sebelah ke villa kita gitu. Yang lompat. Iya, yang lompat itu bilang, wah udah nggak bener ya. Cuman saya doang yang ngobrol nih sama Putri, yang lain kagak denger gitu kan, karena nggak takut ngancurin suasana aja. Nah, akhirnya si Putri cerita itu, saya mikir, waduh nggak beres ya, gue takutnya ditemplokin bang, saya takut ditemplokin. Akhirnya, udahlah Put, jangan bilang bang siapa-siapa ya. Ya aman bang, soalnya nggak bau bang Mamat nih. Kalau lu kenapa-napa, gue nggak bisa ikut-ikutan gitu kan. Ya bang, semoga aja Bismillah ya, kata si Putri gitu. Ya udah, turunlah tuh dari pom bensin mau ke Cimory. Cimory posisi udah jam 7 bang, udah mau Isya kali. Nah jam 7 Isya kita berhenti dulu bang di tempat kayak sempol jajan gitu, mau sebelum turun Cimory. Nah itu jajan buat ngargain lah, biar azan dulu lewat gitu kan. Akhirnya azan udah selesai, singkat cerita kita turun udah bener-bener percis Cimory kan ada palangnya. Cimory, sebelum Cimory ada palang. Itu kita udah turun, si Putri diam kan, pakai anak motor itu ada helm, ada intercom. Oh iya. Intercom. Itu dia lupa kali si cowoknya ini lupa masang ini sholawat di intercomnya. Mungkin lupa pas dari pom bensin, dari pas pulang check out ke ini disetelin. Cuman pas jam yang habis dari pom bensin mati HP-nya kali, mungkin ya nggak disetelin selawat gitu. Si Putrinya ini genggam bang, tangannya lebih beda dari yang di Babelan, lebih kencang gitu bang, lebih kencang sampai ini uratnya kelihatan dia kayak gitu. Karena emang posisinya saya nggak tahu ya itu berapa makhluk di nempel di dia. Ternyata kita turun, dia udah sempoyongan, udah mau kabur bang, mau kabur ke atas lagi. Jadi kan kita turun posisinya udah nyampe Cimory, dia mau ke atas kabur. Untung sama teman saya, sama ketua saya ditangkap bang, ditahan, ngamuk-ngamuk di pinggir jalan. Jadi itu ada kayak tempat duduk biasa nih, tempat biasa, ada warga, rumah warga itu di ujung bang, kita harus jalan dulu, belakang pohon, belakang gelap gitu. Jadi ya kayak jalan raya Bogor biasa gitu. Nah akhirnya ditanya, siapa gitu kan, kita nggak ada channel Bang Mamat nih gitu kan, karena orangnya nggak ikut gitu kan. Akhirnya ada warga tuh lewat bang, ditanya kenapa, dari mana ini? Iya teman saya apa kemasukan gitu. Waduh panggil dah Ustadz. Nah ada Ustadz tuh bang yang deket, nggak terlalu deket sih, kayak dari sini ke Islam yang tadi warung ke kantor camat. Ya kita harus jalan segitu lamanya lah. Lumayan. Nah jalan kita nyari tuh sama dia juga. Pokoknya saya harus nyampe ke Ustadz tuh gedor-gedor, mau malam kayak mau apa gitu. Itu posisi masih jam 7 lah, jam 8. Nah habis itu saya ketok-ketok, saya buka pagarnya, kebetulan gak digembok sama Ustadz tuh kan, di slot begitu aja. Ya saya mau walaupun gak kenal, ya demi teman saya lah gitu kan, biar pulangnya gak lama juga. Saya ketok, ya
keluar dia tuh nanya, kenapa mas? Pak misi mau nanya, bapak Ustadz kan ya? Iya benar, kenapa? Teman saya kesurupan pak di depan, mau ke arah Cimory turunan. Oh di mana? Akhirnya dikeluarin motor, kita muter tuh jauh tuh buat nyampe ke situ karena lewat gang itu nggak bisa keluarin motor yang tadi kita pertama lewatin. Kita muter, akhirnya ketemu tuh si Putri di pinggir jalan sama si Ustadz itu. Ustadz itu sebelum apa namanya ngelihat si Putri, sebelum dipegang si Putri itu dia udah nanya, astagfirullahaladzim, udah ngomong gitu, astagfirullahaladzim, kenapa pak? Bentar ya nanti saya ceritain. Ternyata pas dipegang Putri kemasukan ada lampahan makhluk bang, makanya kuat tenaganya dia mau kabur, dan salah satunya ada di atas Cimory itu dan yang penunggu villa itu bang. Nah ditanya itu ada 8 makhluk, didoain semua, 5-5-nya nih puji Tuhannya keluar gitu aja bang. Jadi dia nggak rese gitu kan. Nah yang ketiga ini paling kuat bang energinya. Kenapa? Pertama ini penunggu yang di Soekarno jembatan yang tadi masuk lagi ke dia. Kedua penunggu villa, dan ketiga nenek moyangnya dia. Nenek moyangnya dia gitu. Nah yang pertama yang jembatan ini masih dendam sama saya bang. Karena pas kita pulang lewat situ lagi, saya nggak klakson. Cuman saya dong yang nggak klakson, dan dia masih nggak terima kalau misalnya saya mengatain yang itu jembatan itu yang kata kumuh atau apa gitu kan. Ya udahlah akhirnya dibilang Pak Ustadz, emang kamu siapa? Ternyata wujudnya itu bang penjaga macan, penjaga yang kata rumah Soekarno itu. Kan ada tuh berita viral di YouTube yang Kipran Lewu bilang pernah cerita juga, penjaga salah satu tangga itu salah satunya macan. Nah itu dia yang masuk bang. Jadi kakek-kakek itu berwujud macan. Energinya kuat, makanya dia tuh 3 masih nggak mau masuk dan masih ngancam saya gitu. Lain kali beretika, pokoknya dia ngasih pesan yang saya ingat, beretika, nunjuknya ke saya doang bukan ke teman saya gitu, karena dia masih sebel sama saya, mungkin emosi gitu. Nah yang kedua, yang pertama itu dilawan mungkin nggak terlalu lama ya 15-20 menit lah saya kira-kira gitu. Akhirnya ini yang si penjaga jembatan ini keluar, yang si villanya ini yang nenek moyangnya ini kedua nih, dia nitip bahwa jaga si anak ini karena iganya ini, makanya saya tahu nih si Putri ini punya penyakit iga dari situ. Si penyakit iga yang gampang, orangnya tuh nggak bisa disakitin, terus orangnya nggak boleh stres, nggak boleh ada masalah, dan harus ada teman curhat cerita gitu, diajak ngomong. Nah neneknya nitip pesan itu. Terus katanya dia juga harus hati-hati sama kedua orang tuanya. Ternyata si Putri, kenapa saya bilang sama orang tuanya yang kemarin si Adi nggak boleh datang, karena kalau setiap Putri bawa cowok itu selalu dipukulin si Putrinya sama si nyokapnya. Bokapnya nggak tahu, bokapnya nggak pernah tahu kalau si Putri dipukulin. Dari situ udah tahu ternyata Putri selama ini bengong mikirin mamanya sama hubungan dianya gitu. Makanya si Putri sekarang putus sama dia gitu. Yang ketiga si kuntilanak ini, ternyata yang masuk ini jaga villa ini kuntilanak bang. Kita mau check out, kita sebelum check out itu makan bang, dan piringnya itu belum kita rapi-rapiin, kita asal check out. Oh langsung pergi. Berantakan. Dan yang paling parahnya lagi, ada salah satu teman saya, ceweknya teman saya, buang softtek di kamar mandi yang sering ditempatin sama tuh makhluk. Jadi softtek itu masih berdarah, masih ada darahnya. Dan yang diincer sebenarnya sebetulnya Lita ya bang ya. Si Lita itu nggak bisa dimasukin karena dia nggak lemah orangnya. Yang jadinya sasarannya si Putri gitu. Yang ngasih info. Nah yang masih ngikut itu si sampai sekarang si penunggu yang di Bogor itu. Sampai sekarang? Iya, mau nggak mau si Putri tuh harus tetap ke Bogor. Cuman kata ustadz-ustadz yang lain, jangan, jadiin temenmu aja gitu. Jangan sampai kamu balik ke Bogor lagi, ke villa itu lagi. Boleh ke Bogor, cuman jangan balik ke villa itu lagi. Kalau sampai dibalik lagi dia, mungkin raganya dia bisa hilang di situ. Nyawanya dia bisa hilang juga di situ. Karena dendamnya itu masih belum. Nah, akhirnya 3-3-nya ini udah keluar semua. Dipagerin lah, katanya si Putri itu jangan sampai kesurupan lagi, jangan sampai bengong, disetelin sholawat gitu kan. Nah akhirnya dari situ aman. Jam itu kita pulang di situ jam 10, mau nyampe jam 11-12 bang. Nah jalan kita kan dari Cimory turun lagi kan udah, jadi kita udah dari situ dipagerin lah, istilahnya udah aman gitu kan. Nyampe di situ mau ke arah pasar Keramat Jati bang. Nah, selang cerita kan sampai Keramat Jati, si Putri tiba-tiba ngatain orang pedagang-pedagang yang Keramat Jati bang, yang ke arah PGC, yang di emper-emperan jalan tuh. Ikan-ikan. Ya, di emper-emperan jalan tuh ngomong kayak gini. Oh, pedagang-pedagang miskin gitu kan, dibilang teriak gitu bang.
Rombongan saya langsung nengok, aduh kenapa nih? Nah langsung lah diberhentiin saya sama pedagang itu. Pedagang itu rame bang. Kita di tengah-tengah itu 7 orang 7 cewek dikerumunin situ klien saya. Akhirnya ditanya, temenmu kenapa? Ada masalah apa sama kami gitu kan? Enggak pak, ini kayaknya ada yang masuk nih gitu kan. Bener aja, ketawa. Kalian tahu kita ya gitu, tahu saya gitu kan, kayak maksud dia gitu. Kenapa emang nih? Waduh nggak bawa Bang Mamat lagi, dan di pasar itu kagak ada yang bisa nyembuhin bang. Jadi kita inisiatif buat telepon si Mamat. Jadi secara online lah gitu lah ya. Saya nggak tahu lah disuruhnya begitu kan, ditelepon. Wah nih Putri begini di kesurupan. Emang lo ada bawa apaan dari Bogor? Ternyata Bang Mamat tahu yang cewek itu ngikutin dari Bogor. Gitu, tetap kekeh di Putri gitu. Yang nggak terimanya tuh kita tuh disuruh balik buat benerin ambil swab test. Nggak mungkin juga kita udah nyampe Keramat Jati balik ke Bogor. Jauh juga. Udah jauh juga. Coba diajanin sama si Bang itu dibaca-baca apa gitu kan. Akhirnya jam 12 kurang 5 menit tuh masih inget dia tuh udah sadar bang. Sadar. Katanya si Bang Mamat, tolong jangan Adi jangan paling belakang. Jadi kan saya penutup rombongan, depannya Adi. Itu ditaruh di tengah-tengah. Jangan sampai di belakang. Gitu. Nah, akhirnya si Putri udah sadar tuh, maunya OTW tuh ke Cawang Percis di UKI. Rumah teman saya tuh. Di Cawang mau di UKI, kan tinggal masuk gang dia doang tuh, ya kan? Jadi ini kan lo ke kiri gang dia, ke kanan ini ke arah Cipinang Indah. Kalau tahu jalan Kalimalangnya itu. Nah, pas mau belok ke kiri, si Putri udah kayak gini lagi bang, kayak gini. Cuman dia bedanya berontak bang, berontak kayak pengen ngejatuhin si Adi. Motornya Adi R15, yang gede itu R15. Kalau misalnya jatuh, motornya rusak. Kayak gitu. Ya, dan rombongan kita yang kena pasti kalau misalnya dia jatuh semuanya. Akhirnya dia berontak-berontak, kita paksa tuh sampai ke rumahnya Bang ketua kita nih namanya Bang Ipul gitu. Sampai di situ saya pikir udah kayak biasa aja gitu. Ternyata dia diam-diam kayak dia setannya kayak ngerjain bang. Jadi dia diam seolah-olah mikir itu Putri, jadi setengah sadar setengah enggak. Kayak gitu. Jadi pas dibilang turun, lo kenapa Put tadi Put goyang-goyang? Enggak kak gitu. Enggak, siapa yang goyang? Jadi yang kita ngomong itu sebenarnya bukan Putri, dianya gitu. Nah akhirnya ditelepon lah si Mamat. Kayaknya nih Putri masih kemasukan nih Mat gitu. Emang bukan dia, emang bukan si Putri gitu kan. Terus apa? Itu cewek yang di Bogor. Kita bisik-bisik di situ. Ternyata kita tinggalin dia kan, dia diem di pagar orang depan rumahnya teman saya. Ngelendong bang. Ngelendong kayak gitu. Joget. Berarti Fik bukan dia. Bukan dia. Akhirnya dipanggil lah si Mamat, suruh OTW ke sini. Cuman lama dari Manggarai ke situ kan dia harus beres izin dulu ke istri, kerja juga kan harus izin dulu absen gitu kan. Akhirnya si Mamat masih lama, kita panggil tuh sampai 3 ustadz bang. Di rumahnya itu sampai 3 ustadz, nggak bisa. Jadi pertama bukan ustadz sih, yang kedua ini bukan ustadz. Jadi pertama ini ustadz beneran, cuman emang dia purenya buat ngobatinnya itu nggak bisa. Cuman dia sama komunikasi. Yang kedua dukun dikasih minyak, pokoknya di badannya minyakan semua bang, dikasih minyak gini kan, dibulurin rambutnya begini-gini. Akhirnya tetap nggak bisa, yang ada bau dianya. Yang ketiga ustadznya agak bisa, cuman dibawa ke masjid, di masjid dibacain apa-apa itu nggak bisa bang, padahal di dalam masjid bang masih teriak-teriak, orang subuh juga nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau kita harus tunggu jam 5 subuh, karena jam 5 subuh bakal kayak katanya ya, makhluk itu yang nempel di kita jam 5 subuh bakal hilang katanya gitu. Saya nggak tahu, tapi bener jam 5 subuh udah hilang. Akhirnya anak-anak disuruh pulang tuh, yang cewek-cewek sama cowok-cowok juga. Tinggallah Putri sama Adi tuh di rumah si ketua kita tuh. Nah singkat cerita, pagi, siang, sehari gitu kan, sehari udah nggak ada cerita. Yang keduanya di hari berikutnya si Adi naik ke grup bang, yang ikut ke puncak datang ke rumahnya Putri sekarang. Wah saya kaget tuh. Pokoknya bawa helm, bawa pakaian yang lu pakai waktu di puncak. Saya pikir, wah gila nih apa nih, masalah apa lagi gitu kan. Akhirnya saya bertiga nih sama siapa namanya teman saya yang cowok, sama bawa ceweknya juga sih gitu. Cuman jemput-jemputan. Bareng-bareng ke Semper. Bareng-bareng. Sesampainya di Semper, bener aja satu kampung tetangganya dia udah rame di rumahnya dia bang. Ternyata Putri buang-buang ngamuk-ngamuk di atas lemari, di atas kamarnya dia. Ngamuk-ngamuk. Ada tuh saya masih ingat Ustadz Chinese masuk Islam gitu, nyembuhin.
motor saya sampai diserem-serem bekas bang, beras. Oh. Agar katanya biar ini hilang sial gitu. Buang sial. Ya pokoknya saya seminggu nggak saya cuci tuh bang. Ini apa namanya motor. Pokoknya masih beras itu nggak bakal saya hilangin, dan 7 hari itu motor nggak saya pakai. Jadi biar buang sial gitu. Helm langsung yang saya pakai full face tuh saya buang, saya jual ke orang biar hilang sial gitu maksudnya. Bilang udah amat lah, biarin dah. Nah di situ dibilangin si Putri itu ternyata dikasih jujur di situ baru keungkap si mamanya itu sering main tangan dan bapaknya belum tahu, dan hari itu juga bapaknya udah tahu. Baru tahu. Ternyata si Putri sering dipukul, dan si Putri ternyata bukan ibu kandungnya, ibu tiri, ibu sambung. Ibu sambung dia. Nah di situ kita berunding di atas balkonnya sama kayak gini di balkon ngomongin begitu. Pokoknya jangan ada yang ngungkit-ngungkit lagi cerita yang di Bogor sama Putri. Kalau kita bahas sedikit pun dia bakal balik ke Putri, masuk lagi ke Putri. Tandanya nggak terima dia diekspos gitu. Akhirnya dia udah pada sembuh, dia udah sembuh mendingan. Ngobrol-ngobrol tuh nggak sengaja si Bang Pul ini ketua kita ngungkit masalah yang di kebun teh sama di villa tuh. Akhirnya masuk lagi tuh si Putri, dan si Putri itu mau kaburnya itu lewat tangga bang, mau cepet mau ke bawah ke gudang. Kan di bawah itu ada gudangnya dia tuh. Ternyata pintu goibnya di rumahnya si Putri ini, pintu goibnya ada di gudang gitu bang. Pintu goibnya ada di gudang di lemari. Kalau sampai kita nggak nangkap itu Putri, mungkin dia udah meninggal di situ. Oh, di bawah raganya gitu. Akhirnya untungnya pintunya masih kekunci, kita masih bisa nyempet tuh pegang dia tuh. Habis itu dia disuruh tenang, si Putri suruh tenang makhluknya. Mau apa kamu sebenarnya, kata Ustadz itu? Suruh kalian semua anak-anak ini temannya si Putri minta maaf sama saya tentang mengenai rumah saya yang dikotori sama kalian. Nah, yang pertama yang soal softtek di kamar mandi udah minta maaf. Kedua yang tempat makan kita tuh yang piring-piring belum dicuci, belum disusun gitu, udah minta maaf. Ternyata dia masih masuk itu, ternyata si Adi malam-malam itu nyuri-nyuri waktu berhubungan intim di villa itu. Ya intinya itu dari 3 masalah penting itu si Adi ini yang udah baru kebongkar bahwa berhubungan intim. Pantesan di jalan tuh dia tuh mukanya berada panik bang. Takutnya si setan itu ngasih tahu sama teman kita. Ternyata lebih parahnya dikasih tahu di satu keluarga itu. Nah itu dia. Berarti keluarga si Putri tahu tentang kondisinya mereka gitu ya? Ya dari situlah akhirnya penyebabnya sampai sekarang masih ngikutin si Putri itu. Ini hubungan mereka berarti udah putus? Udah putus setahun lalu juga udah putus. Tapi dari si Putri masih belum terima bang. Oh, karena ada sesuatu ya. Ada satu hal, mungkin Adinya juga gak suka kalau nyokapnya ngasih tahu, negor. Kayaknya udah pernah ditegur dah, jangan pernah deketin si Putri lagi gitu. Makanya si Adi mungkin ya pergilah ke Jawa gitu. Ya, itu tadi ceritanya yang tentang Putri itu bang. Sampai detik itu juga masih ada dia itu. Sampai sekarang berarti si Putri masih ketempelan. Masih nemenin dia sebagai teman lah bagi dia gitu sekarang. Berarti terakhir update dari Putri ada gak kayak misalkan temennya Putri yang masih punya kontak sama Bang Samuel? Terakhir sih yang saya dengar ya, waktu itu ada si Adi kan pacaran lagi sama pokoknya orang cewek itu kan. Datang ke tongkrongan masih pacaran nih. Pas besoknya ternyata si Putri ini neror si pacarnya si barunya nih. Dan bukan dia doang neror, ternyata ada makhluknya itu yang ikut ganggu dia. Akhirnya mereka berdua, si Putri sama cewek yang baru ini putus. Jadi nggak bisa kalau Putri tuh si Adi punya pacar, cuman terlalu diekspos ke teman-teman kita gitu. Jadi tahu mereka juga si ini juga nggak terima gitu. Karena ya itu doang intinya. Berarti yang nempelin Putri maunya si Adi sama Putri. Iya terus gitu. Karena ya itu perbuatannya udah dilihat sama si makhluk itu. Dimintain tanggung jawab ya. Kita juga kaget pas waktu itu. Dan ternyata bang, villa yang dibilang itu, yang katanya ada kolam renang, bukan villa itu. Kita dipindahin sama tukang villanya ke villa sebelah, karena villa yang ada kolam renangnya itu udah di booking sama orang. Ternyata itu villa udah kosong 4 tahun dan kita sengaja dioper karena kuncinya satu-satunya ada di situ doang. Gitu. Makanya saya bingung mana kolam renangnya gitu. Ternyata ketua saya yang salah nutupin itu. Biar juga nggak terlalu tegang gitu. Ternyata villanya bukan yang kita mau.
Ada kolam mandi di kamar mandi ya. Iya, katanya ada kolam renang, ternyata lapangan luas gitu. Iya. Dari situ makanya. Oke, sekian dari cerita dari Bang Samuel. Nah, tadi kan lumayan panjang nih cerita dari Bang Samuel tentang Putri ya yang kesurupan diobatin atau sembuhin, doain sama Ustadz, keluar masuk lagi sampai beberapa kali ya. Bahkan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nah, kita tanya dulu nih ke Om Puji nih tentang cerita dari Bang Samuel. Oke, di sini udah ada Om Puji nih. Tadi kan udah dengan cerita nih dari Bang Samuel tentang temennya yang sering banget kesurupan. Terus juga tadi katanya ada Iga Jarang tuh. Ini maksudnya gimana nih tentang Iga Jarang? Iga Jarang saya jawab ya, Mas ya. Mas Samuel. Samuel apa nih panjangan? Samuel To'o kali sama Sinaga tahu Sinaga. Marganya ya. Iya, marga Sinaga. Jadi kalau yang saya tahu tuh orang kan nyebut Iga Jarang ya. Iya. Sering kesurupan, sering masukan. Tapi sebenarnya itu bukan iganya jarang, Mas. Jadi satu faktor itu biasanya orang yang kesurupan itu kan mengalami depresi. Betul. Entah itu pikiran tekanan dari dalam atau tekanan dari luar. Nah, yang namanya Iga Jarang itu sebenarnya tulang iga ya. Tulang iga sini ya. Iya. Tulang iga itu kalau dilihat secara metafisik itu seperti ada lingkaran ya. Ini kayak portal ya, orang portal tuh. Portal gaib ya. Portal gaib dia bentuknya seperti asap hitam ya. Nah, kalau si orang ini mengalami jiwanya tertekan atau depresi lah ya, itu membesar. Besar, di situ ada peluang berbagai macam jin masuk ke tubuhnya. Gitu yang saya pelajari seperti itu. Karena tertekan pikiran juga ya. Seandainya dia enggak mempunyai pikiran yang tertekan, insya Allah dia nutup dengan sendiri nutup. Tapi kalau dia itu ada punya tekanan, entah itu dari keluarga atau dari orang lain, dia akan banyak stres, dia banyak membuka ya, melebar. Jadi seperti terowongan itu udah disitulah banyak tertarik jin-jin yang khususnya yang negatif ya, yang negatif yang merasuki si Putri itu temennya Mas tadi. Pantesan kalau sekali bengong dia masuk pasti, gitu karena tertekan masalah banyak gitu ya. Terbuka dia. Introvert juga dia nggak mau cerita ke orang lain, maunya terpendam gitu ya. Akhirnya beban pikiran dia. Itu yang disebut Iga Jarang. Solusinya gimana? Terus ya, solusinya pertama si korban atau yang mengalami Iga Jarang itu satu, jangan pikiran lah. Buang semua pikiran yang bikin dia itu stres atau depresi. Karena makin dia depresi, makin dia stres, dia makin banyak peluang lebar ya. Makin parah ya. Bukan satu yang masuk gitu. Makanya di Cimory tadi 8 makhluk mungkin udah berat banget dia ya. Betul, jadi rebutan. Jadi sifatnya jin itu kan seperti asap ya. Iya, betul. Jadi masuk itu sekaligus dua. Makanya banyak gitu ya. Bahkan ada yang pernah saya ngobatin orang sini ya. Anak perempuan ABG cewek itu 18 tahunan, dia itu kemasukan 41 roh gentayangan. Punya Iga juga. Yang terjadi meninggal tabrakan di Cakung Celincing. Dia mengaku roh, tapi kalau set bukan roh ya, tapi korin. Itu 41 yang masuk. Di situ ada 5 orang pintar yang mengobati, malah ditantang berantem sekalian. Sama dianya. Iya. Terus ya begitu manggil saya, alhamdulillah satu persatu mereka keluar dan saya tutup. Solusinya pertama gitu, jangan banyak pikiran. Terus ini kedua nih ya. Terus yang kedua, kalau dia pergi kemanapun dia ini secara wasilah itu perantara ya. Iya, perantara. Pakai sesuatu alat lah. Misalnya kan Tuhan itu kan menciptakan segala sesuatu kan nggak sia-sia ya. Betul. Nedringo, bangle, terus apa lagi, jeruk porus dan bawang putih. Nah, Robbana ma khalaqta hadza batilan. Jadi ya Tuhan kami, Engkau menciptakan ini tuh nggak sia-sia, ada manfaatnya.
Jadi kalau misalnya si teman mas yang namanya Putri itu sering kesurupan lagi pergi-pergian, dia kantongin aja kayak macam Derimo Banglet, tau nggak Derimo Banglet? Ya. Tapi saya dengar waktu waktu dia disembuhin di Cawang, Ngobangle itu. Iya. Jadi Derimo Banglet itu bentuknya kayak seperti jahe, itu warnanya kuning ya, baunya nggak singar. Kalau delimonya itu bentuknya panjang-panjang. Jadi itu diambil aja 1000 jari dibungkus, kantongin aja. Insya Allah nggak masuk. Atau bangle itu potong, ntar digaris nih tulang leher, digaris sampai tulang ekor. Sama sela-sela jari itu digaris. Iya, waktu itu dia pakai minyak ini sih hangat tuh kayak gitu di 3 jarinya dia gitu. Iya, minyak apa tuh? Nggak tahu lah, minyak pokoknya dari Ustadz itu waktu itu di 3 jari begitu biar buat penangkal doang, katanya dia gitu. Iya, dia juga bisa masuk lewat sela-sela. Iya. Jadi yang itu kedua ya, jadi bisa juga menangkal melalui media, misalnya Derimo Bangle, bawang putih, ataupun gunting lah. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh perempuan, yang masuk juga perempuan. Betul. Biasanya ya, kebanyakan. Jarang laki-laki, jarang nih ya. Ada cuman jarang. Itu kalau sering begitu, ya tahu gunting lipat nggak? Iya, yang bisa diputing. Yang bisa dari besi. Iya, tahu bisa dulu. Dibikin kalung aja. Biar? Dibikin kalung. Buat yang sering kesurupan itu. Bikin kalung aja. Fungsinya? Fungsinya biar nggak ada yang masuk. Oh, kayak penangkalnya gitu ya. Iya. Oh iya. Jadi Tuhan tuh adil. Tuhan itu adil. Apa yang Tuhan ciptakan itu ada untuk manfaatnya. Untuk menangkal setan lah, untuk menangkal ini gitu. Jadi ada banyak penangkal. Ya. Itu Mas. Kalau misalnya waktu itu kan saya udah ceritain si Putri kesurupan, kosong nih pikirannya, selalu masuk mulu, dan itu sering terjadi banget gitu. Apa karena emang dia nggak boleh bengong atau emang karena fisiknya dia tuh udah lemah gitu, udah lemah banget gitu. Terus ini cara ngobatinya atau solusinya lah gitu, atau gimana tuh Bang, biar punya pikiran yang nggak kosong gitu. Jadi solusinya ya, solusi untuk mengobatinya gini. Kalau kita lihat jinnya itu, tanya ya gini, kalau pengobatan orang kesurupan kan ucapin assalamualaikum dulu. Betul. Ya kalau dia nggak jawab berarti kan non muslim loh. Iya. Biar saya tahu muslim atau non muslim gitu. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, berarti non muslim. Kalau misalnya jinnya non muslim, ya jangan salam. Jangan salam. Jarang ada yang begitu Mas. Iya, jarang ya. Paling assalamualaikum, diem aja. Diem aja, dia nggak jawab. Anda yang nggak mau jawab dia ya. Berarti non muslim. Itu kalau bawang putih laki nggak? Nggak tahu, saya bukan dunia bumbu sana. Bawang putih tunggal itu dia yang gede bukan? Nanti dikasih gambar ya. Oh iya, siap. Bawang putih tunggal namanya. Itu nanti diparut aja, kasih minyak sayur dikit, terus tangkuknya diurut. Ininya? Tangkuk, tahu tangkuk nggak? Dekat punggung, dekat leher gitu. Leher, tangkuk. Belakang leher. Ini tulang lehernya tangkuk. Jadi ditatakan tadi tuh bawang putih tunggal pakai minyak. Bawang putih tunggal pakai minyak. Nanti diurut leher. Kalau kita yang murid muslim, baca ayat kursi. Sambil baca-baca ya. Kalau kita murid muslim, baca ayat kursi. Jangan kita ini bengong, jangan. Dia harus diajak sambil digituin, harus diajak ngomong biar nggak pikir kosong, nggak usah ya. Takutnya bengong lagi, masuk lagi. Kan begitu dia keluar, ya. Nah, makanya kalau kemana-mana itu, misalnya Mas kan sering jalan-jalan. Iya, touring gitu. Itu sediain aja di Ngobangle Mas. Bawang putih tunggal, minyak sayur, sama minyak wangi solar. Nah, saya tahu pelan-pelan ya satu ya. Nah, misalnya udah keluar nih, diurutin namanya dia dibaca kursinya, keluar kan. Kalau misalnya ada jin yang susah untuk dikeluarkan, nah Mas kan misalnya kaki ya, kan ada jari jempol, kan ada jari tengah nih. Iya. Nah, jari tengah ini nanti sama minyak sama bawang putih tadi yang udah jatuh diolesin, nanti tangan Mas begini.
ditarik. Dua-duanya itu sama juga. Jari tengah kaki. Iya, kaki. Ini kita tangan kita gini. Iya. Kita ambil nih, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang muslim ya, kalau yang misalnya mas yang ngobatin nggak apa-apa. Cuma lagi mas begini nih, narik begini, jempol jari tengah ya. Mas tahan nafas. Tahan nafas, jangan ada nafas. Paham ya? Iya. Biar nggak masuk ke situ setannya. Kalau ragu jangan. Kalau ragu jangan. Suruh aja yang muslim. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, tarik. Auzubillah, terus begitu. Dia pas ngejerit kuat-kuatnya keluar. Kalau udah ngejerit tuh keluar gitu. Kesakitan luar biasa. Bukan orangnya tapi jinnya. Jinnya iya, tandanya kesakitan dia. Itu pasti keluar nggak lama keluar. Nah kalau udah sembuh, gimana caranya? Ya itu apa namanya? Bang tadi digaris nih. Atau ngantungin. Berarti ada berapa jenis cara ya? Dan itu pun bahan-bahan kayak alami gitu. Betul. Ya. Gampang kok dicari, gampang. Caranya banyak sebenarnya. Nah, ada juga yang itu apa namanya Om, waktu pas saya didatengin juga sempat diikutin juga waktu pas sebelum dipanggil sama Putri itu dibacain doa gitu. Saya sampai beli aqua, dibacain doa 10.000 sama tukang Starling. Cuman dia emang ya bisa dibilang sih bisa ngobatin gitu juga. Udah baca begini akhirnya hilang kayak gitu dia gitu. Cuma ada itu kan Ruqyah itu diminum. Ruqyah itu artinya doa ya. Ruqyah atau jambi atau Ruqyah itu artinya doa. Jadi bisa lewat media air. Iya, media air. Nah ini kan yang kita ngomongin kan suatu saat kejadian ini jauh dari warung atau jauh dari penduduk gitu. Kan nggak ada air. Iya. Tapi kita di rumah udah persediaan tuh. Ya beli ngebangle sama bawang putih tunggal. Sama minyak wangi buat apa sih Om gitu kan. Minyak wangi ini kalau yang masukin jin muslim, dibacain apa aja dia lebih pintar. Kalau jin muslim. Iya, kalau jin muslim masuk dibaca ayat kursi dia pintar ayat kursi. Nantangin gitu kalau malah pintaran dia baca lagi hafal dia. Nah, kalau jin muslim itu dirayu Mas. Kalau jin muslim kan senangnya wangi-wangi. Minyak wangi tadi olesin ke tangan, dan dicium sama dia. Kan ajak dialog secara lemah lembut. Iya. Tapi dirayu. Luar biasa. Kayak saya waktu itu ngajak dialog dia, tapi dia makin suka sama tuh Putri. Gitu. Tentang kayak bandnya dia tuh 17 apa tuh Seventeen apa gitu kan sempat ngilang sempat disangka bukan dia nih, bukan surupan itu. Ternyata masih dia gitu. Saya ajak ngomong, pantasan dia ngajak ngomong pikirannya ke matanya gini. Saya ajak ngomong matanya ke lain-lain gitu. Itu masih itu saya pikir itu masih bukan dia. Saya bisa ngebaca kayak gitu kalau misalnya itu makhluk masih di dia, bukan dia nih berarti. Kalau saya ada masih ada gitu. Ya solusinya ya si Putri ini harus satu muslim bukan nih? Muslim ya, kan muslim ya, soleha dia. Kalau seorang muslim ya harus dia ini menjalankan perintah Tuhan, sholat. Iya. Pencegahannya gimana? Kalau baca habis sholat ayat kursi 7 kali, tiupin, usapin ke seluruh badannya. Yang rajin mau bagian kayak gitu, mau bagian wudhu dulu. Dia pergi-pergian nggak izin sama orang tuanya ternyata. Iya, makanya wudhu dulu, terus diam dulu baca ayat kursi 7 kali, tiup, usapin ke seluruh badan dia. Ya kalau misalnya itu nggak sempat juga gimana Om? Ya itu kan ada bangle. Dengan bangle gantongin aja. Atau magnet, tuh magnet nggak? Iya, magnet. Magnet tuh kan di situ ada magnet, 2 biji tempelin tuh, taruh kantong aja. Dia nggak mau masuk magnet itu, nggak berani dia. Sama gunting tuh, kantongin dulu. Itu solusinya. Nanti kalau pergi-pergian, tapi udah putus Om. Ya berarti nggak jadi begian dong. Saya juga sekedar ini sekedar. Ya biar pengalaman next time kalau misalnya ada apa-apa ya jadi apa pelajaran nih ya. Jadi memberikan pelajaran, berbagi ilmu lah. Ya nggak kalang kabut juga walaupun nggak ada Bang Mamat juga kan. Kita bisa nggak ngandelin orang terus saya gitu. Tapi harus kita yang ngobat harus yakin berani, jangan kita takut. Karena mereka. Cuman nggak saya kan, berarti yang khusus muslim aja yang tahu gitu. Maksudnya ngobat. Kan saya kan misalnya saya tahu nih yang tahu kan Om ngasih tahu saya nih cara-caranya. Saya ngasih tahu teman saya aja biar dia ngebacain atau apa. Kalau saya kayak gitu nggak mungkin gitu kan. Tapi kan gini. Nggak mungkin bisa saya. Bisa aja Mas. Kan non muslim saya. Jangan sama kayak baca-baca. Terus tahan napas. Tahan napas. Berdoa sama Tuhan. Tahan napas ya. Berarti ya tahan napas. Iya, tahan napas. Lidahnya tekuk. Apanya tekuk? Lidahnya masuk tekuk ke atas langit lagi. Mana? Tekan aja tahan napas. Menjadi ngurut gitu tuh kaki
Itu kalau teriaknya kenceng, berarti jin itu merasakan sakit yang luar biasa. Terus aja terus. Yang penting media itu ada ya. Ada. Media itu. Nah kalau jin muslim ya mati orang di koleksinya dirayu. Itu ibaratkan hipnotis gitu ya. Iya. Lambat laun juga dia keluar. Tapi yang sabar ya. Itu media sabar, itu harus sabar ya dia. Dirayu-rayu. Bagaimana cara supaya merayu jin itu keluar? Pasti mau. Ya, kayaknya gitu aja maksudnya. Ada lagi nggak? Udah cukup. Udah. Oke, sekian video kita kali ini. Bagi kalian yang mau jadi narasumber di sini, caranya gampang banget. Tinggal mampir ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita semakin semangat konten kedepannya ya Mbak ya. Oke, akhir kata gue Rizko, Bang Samuel, dan Om Puji pamit undur diri. Tetap sukses dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.